Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 2 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-17 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk hari baru dan nafas kehidupan yang kami terima hari ini. Engkau membimbing dan menunjukkan jalan kebenaran dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pelita dalam segala situasi kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, siapkan hati, akal dan budi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 26 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Beginilah sabda Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan, dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan, jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Orang-orang
orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Sebab karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 54, 55, 56b sampai dengan ayat 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan.
Persepsi dan pengenalan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Berapa banyak dari kita yang menilai segala sesuatu dari tampilannya terlebih dahulu? Itu adalah praktek yang lumrah. Mencari pegawai baru, mencari jodoh, mencari tempat tinggal, dan seterusnya. Kebanyakan orang selalu memandang tampilan luarnya. Kata orang, first impression sangat menentukan penilaian selanjutnya. Dalam cara berpikir yang hampir sama, first impression dari orang-orang yang sekampung Yesus tersandung pada kesahajaan tampilan maupun latar belakang Yesus yang merupakan anak seorang tukang kayu dengan anggota keluarganya yang semua dikenal oleh mereka dan terlihat biasa saja. Ya, seperti orang kebanyakan pada umumnya. Singkat kata, tidak ada yang terlihat istimewa dari segi tampilan maupun latar belakang keluarga Yesus. Padahal saat mereka mendengar pengajaran Yesus di rumah ibadat, mereka takjub. Dan ketakjuban itu segera sirna saat mereka menelusuri apa yang terlihat secara kasat mata mengenai Yesus. Mereka jadi meragukan dan mempertanyakan tentang Yesus. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Secara tidak langsung mereka meremehkan dan tidak percaya akan apapun yang Yesus katakan dan lakukan. Mereka tersandung oleh persepsi mereka sendiri. Ibu, bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah itu persepsi? Menurut seorang pakar psikologi komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kalau dipikir-pikir, keraguan dan penolakan orang-orang sekampung Yesus kala itu juga masih sering kita temukan sekarang. Bahkan mungkin kita pun terbilang di dalamnya. Sikap dasar dari semua itu adalah rasa tidak percaya. Orang-orang di tempat asal Yesus sulit memahami keilahian Yesus karena Yesus memiliki latar belakang yang sama saja dengan mereka. Saudara-saudaranya mereka kenal, dan pekerjaan ayahnya pun adalah pekerjaan orang biasa. Maka pengenalan yang sekadar mengikuti persepsi umum ini ternyata malah menyulitkan mereka untuk mengenal Yesus secara lebih dalam. Nah, berapa banyak persepsi masyarakat umum seperti itu mempengaruhi cara pandang kita? Bukankah kita juga sangat sering begitu saja mengikuti pandangan umum tanpa mencoba mencerna terlebih dahulu dan memahami apa yang seharusnya menjadi dasar kita bertindak sebagai pengikut Kristus? Jangan sampai Yesus mengulang lagi pernyataannya dahulu itu kepada kita. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena kita sebenarnya belum dengan sungguh-sungguh mengenal Sang Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberikan putramu yang ilahi untuk turun menjadi manusia demi menjadi tebusan bagi kami yang berdosa ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberikan putramu yang ilahi untuk turun menjadi manusia demi menjadi tebusan bagi kami yang berdosa ini. Curahkanlah kami Roh Kudus-Mu untuk semakin mengenal dan mengikuti, serta semakin menyerupai Dia,
sehingga kami pun pantas kembali menjadi anak-anak-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.